Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, kabar dari Partai Solidaritas Indonesia tak hentinya ramai dibicarakan sejak bergabungnya Kaisang Pangarep hingga ia menjadi Ketua Umum DPP PSI saat ini. Anak bungsu Presiden Jokowi tersebut adalah bukti pencapaian PSI dalam perkembangan politiknya yang menjadikan ia sebagai Ketua Umum DPP PSI. Terpilihnya Kaisang menjadi Ketua Umum DPP PSI merupakan langkah barunya dalam dunia politik yang terinspirasi oleh ayahnya, yakni Presiden Jokowi. Apakah ini contoh yang kurang baik dalam berpolitik? Apakah ini cermin proses pelembagaan politik yang tidak tertata dan pragmatis? Apakah ada grand design tersembunyi di balik terpilihnya Kaisang sebagai ketum PSI? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Lutfi, Ya, ditunjuknya Kaisang sebagai ketum Partai Solidaritas Indonesia menjadi sorotan banyak kalangan. Isu dinasti politik Presiden Jokowi semakin menguat setelah peristiwa ini. Bagaimana tanggapan Bung Lutfi? ya. Baik, terus kalian. Jadi begini ya, di Indonesia ini saya pikir Jokowi itu bukan satu-satunya presiden yang tercatat punya ambisi ya untuk membangun dinasti politik gitu. Kita tahu ada Megawati Soekarno Putri dengan PDIP-nya sebagai kendaraan politik dan Puan Maharani sebagai pewaris dinastinya gitu. Ada juga SBY yang punya Partai Demokrat sebagai kendaraan politik dan juga AHY sebagai pewaris dinasti SBY gitu ya. Jadi nampaknya Jokowi itu ingin mencontoh dua orang pendahulunya itu gitu. Dan selain kalau kita lihat tentu apa namanya orang-orang yang pernah menjabat menduduki posisi penting ya, apalagi Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia dan menjabat selama 2 periode gitu. Sementara dia juga punya anak-anak ya yang mantunya jadi wali kota, anaknya kemudian juga wali kota begitu. Ini tentu sangat apa namanya menggiurkan gitu. Artinya Jokowi itu kan punya modal sosial yang sangat besar. Presiden 2 periode itu pasti punya jejaring yang luas. Lalu kemudian modal sosial yang juga besar. Termasuk juga diantaranya adalah popularitas. Nah, ini nggak bisa diabaikan gitu. Nah, apa namanya ini menunjukkan bahwa politik demokrasi itu betul-betul apa namanya semacam membawa candu juga gitu ya bagi orang-orang yang pernah menduduki jabatan politik itu gitu. Ternyata mengenakan jadi pejabat itu gitu. Ternyata kemudian apa namanya menjadi pejabat itu semua serba di servis luar biasa, fasilitas serba terbuka luar biasa. Kemudahan-kemudahan itu dibuka luar biasa gitu. Dan saya pikir apa namanya Jokowi itu ingin meneruskan itu gitu ya. Karena kita tentu bisa membayangkan ya pasca Jokowi lengser, kalau kemudian Jokowi tidak punya mainan politik gitu ya, itu bukan politisi juga namanya gitu. Sementara kita lihat juga Jokowi ya kalau hanya bersandar di PDIP atau apa namanya dinasti Jokowi kalau hanya terus berada di PDIP, tentu selamanya akan jadi petugas partai gitu ya. Nah, mungkin pilihan Jokowi dengan PSI ya atau Kaisang dimasukkan ke dalam PSI itu membuka peluang lah gitu ya. Artinya setelah pensiun jadi presiden mungkin Jokowi punya mainan yang baru. Jadi isu dinasti politik itu menurut saya itu bukan bukan lagi isu ya, tetapi memang betul-betul ambisi apa Jokowi itu punya ambisi untuk membangun dinasti politik. Demikian. Ya, Bung Lutfi, apakah ditunjuknya Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ini karena pengaruh Jokowi? Dan apakah Jokowi ingin membentuk ya tadi itu dinasti politik pasca dirinya tak lagi menjabat presiden? Ya, hitung-hitung pensiun dalam bentuk yang lain gitu ya. Ya, jadi saya sudah sampaikan tadi ya bahwa Jokowi itu
perlu dicatat, dia merupakan presiden 2 periode. Nah, tentu ini modal sosial yang sangat besar ya. Dan nampaknya Jokowi itu tidak akan menyanyiakan begitu saja modal sosial yang begitu rupa gitu ya, termasuk kemudian popularitas ya dan seterusnya gitu. Dan kemudian Gayung juga bersambut ya, dan seolah menjadi semacam simbiosis mutualisme ya. Satu sisi Jokowi itu memerlukan kendaraan politik ya untuk dinastinya ya, buat mainan Jokowi sendiri dan juga untuk dinasti politik Jokowi ya. Kita tahu anaknya Gibran jadi wali kota Solo, lalu kemudian Bobi juga kemudian wali kota Medan, dan kemudian juga Kaisang menurut saya akan digadang-gadang juga sudah ada isu menjadi wali kota Depok dan seterusnya gitu. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, PSI juga tentu membutuhkan tokoh yang tentu diperlukan untuk menaikkan elektabilitas PSI agar lolos ke Senayan di tahun 2024 gitu ya. Kita tahu bahwa PSI itu partai politik yang diketahui belum lolos ya ke Senayan, dan dia perlu figur yang besar. Dia memerlukan figur yang populer, dia memerlukan figur yang punya pengaruh besar gitu ya. Ya siapa dan itu ada pada Jokowi dan dinastinya gitu, Kaisang dalam hal ini gitu. Nah, pada sisi yang lain lagi gitu, dinasti Jokowi juga mungkin tidak akan mungkin mendapatkan tempat yang leluasa, apalagi posisi yang prestise dia di PDIP gitu. Ada pertanyaannya, mungkin nggak Jokowi jadi ketua umum PDI Perjuangan gitu. Menurut saya sulit itu gitu. Ya kalau bukan dinastinya Megawati gitu. Ya sulit bagi Jokowi, atau kemudian dinasti Jokowi, sulit bagi Kaisang, sulit bagi Gibran untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Itu kalau istilah kelakarnya hil yang mustahil gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu ya, mengingat di situ ada dinastinya Soekarno dan Megawati. Nah, jadi masuknya Kaisang ke PSI ya, itu menurut saya itu merupakan langkah awal Jokowi untuk membangun dinastinya pasca lengser jadi presiden ya. Dan terbukanya pintu PSI untuk keluarga Jokowi itu menurut saya nampaknya tidak akan disia-siakan oleh Jokowi ya. Mengingat mengingat kita tahu membangun partai politik itu biaya sangat besar, membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Dia harus membangun cabang ke seluruh Indonesia, kemudian kantor-kantornya, belum lagi kemudian infrastruktur dan seterusnya. Itu sangatlah besar ya. Kalau bukan orang yang luar biasa, sulit untuk bangun jejaring partai politik yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, ini partai politiknya sudah ada, tinggal kemudian bagaimana Jokowi itu mengkooptasi atau kemudian menjadikan PSI itu sebagai kendaraan politik bagi klannya Jokowi atau bagi dinasti politiknya Jokowi. Demikian. Apakah dalam kasus ini bisa membuat publik tuh semakin jengah melihat kondisi saat ini? Tetapi fenomena Kaisang itu justru akan membuat masyarakat semakin muak gitu. Semakin muak dengan politik ya, dan semakin muak dengan para politisi sekuler itu gitu. Fenomena masuknya Kaisang atau Kaisang jadi ketua umum PSI itu akan semakin menegaskan bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan punya akses uang yang tidak terbatas itulah yang punya peluang besar menjadi pejabat di Republik ini gitu. Sementara rakyat biasa itu hanya akan selalu menjadi objek ya, selalu menjadi objek yang suaranya itu diperebutkan ya menjelang kontestasi politik 5 tahunan gitu. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat itu semakin muak dengan kondisi yang ada ya, melihat apalagi melihat fenomena belakangan ini katanya kesetaraan ya. Orang-orang di partai PSI itu sendiri yang pasti akan bisa melihat gitu ya, yang membangun partai itu sejak awal misalnya, yang jadi anggota sekian lama lalu kemudian disalib gitu ya, dengan sangat cepat oleh orang yang nggak punya track record ya, bergabung dalam partai tersebut gitu. Jadi ini saja sudah jadi presiden buruk menurut saya. Iya. Terakhir, Bung Lutfi, apakah dalam politik demokrasi nyaris selalu didominasi oleh kekuatan para pemilik modal yang selalu sukses mencuri kedaulatan rakyat, sebagaimana mungkin yang terjadi di era reformasi? Lalu lantas apa solusinya, Bung Lutfi? Ya, dominasi kekuatan para pemilik modal dalam sistem politik demokrasi itu menurut saya keniscayaan. Memang begitulah adanya gitu, ya.
hubungan antara penguasa dengan pengusaha itu seperti nggak bisa dipisahkan. Memang sulit dipisahkan gitu. Keduanya itu saling membutuhkan gitu ya. Politisi yang berharap jadi penguasa, ya pemegang kebijakan itu membutuhkan modalnya para pengusaha karena modal politik itu sangat besar. Ya sementara para pengusaha membutuhkan apa? Membutuhkan jaminan berusaha hingga jaminan perizinan untuk membesarkan ya lebih mengguritakan bisnisnya gitu. Nah, dalam situasi politik seperti ini, ya jargon kedaulatan rakyat itu hanya akan menjadi ilusi gitu, ya. Yang selama digembar-gemborkan oleh politik demokrasi gitu. Ini kedaulatan rakyat itu omong kosong yang tidak pernah akan terwujud dalam kehidupan gitu, ya. Yang ada itu bukan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan oligarki dan partai politik gitu. Itu yang kemudian terjadi. Bukan kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan oligarki dan kedaulatan partai politik, ya. Karena faktanya itulah yang paling berkuasa saat ini. Nah, karena itu solusinya adalah sudah saatnya kaum muslimin ya sebagai penduduk mayoritas di negeri ini itu meninggalkan sistem politik demokrasi yang memang didesain ya untuk apa namanya yang didesain itu tidak untuk kepentingan rakyat. Ya, sistem politik demokrasi itu didesain betul untuk apa? Tidak untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan para oligarki gitu ya dan elit-elit politik tentunya. Nah, karena itu sudah saatnya umat Islam itu menggunakan sistem politik yang berkeadilan, sistem politik yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diwariskan Rasulullah SAW. Ya, yang itu ya para ulama menyebut dengan sistem khilafah. Nah, sistem inilah yang secara historis gitu ya dan juga kemudian apa namanya secara empirik ya sekian lama telah apa namanya mewujudkan keadilan ya bagi umat manusia. Demikian, Mas Nana. Iya, baik. Pemirsa khilafah Indonesia yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan ilmunya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saya undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.